tetap semangat belajar? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Luar biasa. Ketika kita belajar penuh semangat, akan kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Berarti kan anak-anak, untuk hari ini kita mau belajar membaca nyanyi. Perhatikan, Pak Pur membahas sebuah buku. Kira-kira apa gambar di buku ini? Ya. Apa? Nelayan. Nah, sekarang ketika anak-anak melihat gambar nelayan, apa yang ada di benak anak-anak? Apa anak-anak, berapa banyak yang anak-anak ketahui ikan di laut? Apa? Ada? Nah, apa lagi? Ada ikan apa saja, kan? Paus, ikan. Nah, banyak sekali. Oke, dari ini kita akan belajar. Yang pertama, yaitu Fadilah Hanum SP, ilustrator Upin Doni, dengan judul Sehari Menjadi Nelayan. Oke? Perhatikan anak-anak. Hai, namaku Rian. Liburan sekolah hari ini aku menginap di rumah nenek dan paman Teguh di tempat pantai Pandanaran. Paman Teguh adalah seorang nelayan. Mau ikut menjadi nelayan? Tawar Paman Teguh saat beliau menjemputku di rumah. Mau? Jawab sih. Nah, seruku cepat. Nah, terus malam ini kita berangkat setelah sholat isya. Paman Teguh memberitahu. Kenapa berangkatnya malam, Paman? Kenapa tidak sekarang saja? Tanyaku tak sabar. Wah, dia mundur ke Teguh karena diajak cari ikan atau mencari ikan di laut. Dia tidak sabar. Padahal mencari ikannya pada malam hari. Sejak dulu menangkap ikan paling bagus dilakukan pada malam hari. Karena di malam hari angin bertiup dari darat ke laut. Jadi itu membuat perahu nelayan berlayar ke laut. Bedanya tadi nih berangkat siang, posisinya kan angin laut ke darat, dan malam hari angin darat ke laut. Jadi ini perahu pun ikut ke laut, bisa ke arah agak menjauh untuk mencari ikan ini. Sebaliknya kalau siang hari angin bertiup dari laut ke darat, perahu nelayan akan susah berlayar ke laut. Karena melawan arus angin, jelas Paman jelaskan Paman. Ikan-ikan di laut biasanya juga mencari makan di malam hari. Siapa yang mencari makan di malam hari? Ikan. Jadi lebih mudah menangkap ikan. Lagi pula kalau malam udara lebih sejuk. Jelas Paman Teguh. Oh, begitu ya. Sebaiknya yang tidur siang agar nanti malam tidak mengantuk. Ujar nenek mengingatkan. Siap, Nek? Laksanakan, jawabku. Malamnya kami berjalan kaki menuju ke tepi pantai. Di sana sudah banyak nelayan yang juga hendak di laut. Perhatikan gambarnya. Setelah sampai di laut,
tepi pantai banyak teman, sama-sama nelayan. Sesampai di perahu motor milik Paman Teguh, Paman dan dua orang temannya menyiapkan perlengkapan yang hendak dibawa. Ada jala ikan, ada drum besar, lampu petromas, kail, dan umpan ikan. Selain membawa kail, aku sendiri membawa selimut dan bantal. Kenapa hihi? Dingin. Nah, apa saja tadi yang dibawa? Pamannya membawa apa? Percakapan apa? Jala. Apa lagi? Pancing. Kail. Nah, ikan-ikan akan tertarik mendekati cahaya di sini. Paman Teguh tampak meminta. Di tengah laut gelap-gelap sekali, hanya ada penerangan dari lampu petromas di atas perahu motor. Aku menganggap anggun dan mengerti. Jadi ikan terbang Paman dan kedua temannya dengan cekatan. Aku melihat saja. Kelihatannya saja mudah. Namun saat aku melakukannya, saat aku ini Pak, ulang. Jala-jala ikan ditebarkan Paman dan kedua temannya dengan cekatan. Aku melihat saja. Kelihatannya sangat mudah. Namun saat aku mengangkat jala itu sebelum ditebar, berat sekali rasanya. Kenapa jalannya diangkat Paman? Tanya, tak sabar. Nanti dua jam lagi. Jawab Paman Teguh. Berarti ketika menyabarkan jalan itu menunggu proses 2 jam baru diangkat, baru tahu dapat ikan banyak atau sedikit. Nah. Wah, lama juga ya. Aku mulai mengantuk. Sambil menunggu. Sini Paman, ajari memancing ikan memakai kain. Siapa yang diajari? Nah, keponakannya tadi ya. Ikan memakai tawar. Paman Teguh sambil memasang umpan kain. Tarik liar, seru. Paman Teguh saat melihat pelampung kain bergerak, tanda dimakan ikan. Hore! Hore! Aku mendapatkan ikan besar. Tak terasa sudah tiba waktunya jala diangkat. Tambah ikan-ikan menglebar tersangkut jala. Ikannya besar-besar. Paman, seruku senang. Ini ikan apa saja Paman? Tanya sambil membantu mengumpulkan ikan-ikan itu. Ada ikan kembung, tuna, dan layang. Ikan hasil tangkapan nelayan memang bermacam-macam. Kadang ada juga kepiting atau penyu yang ikut tersangkut. Jelas Paman Teguh. Wah, ikannya banyak sekali Paman. Seru kaget. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita menjaga laut, laut akan terus menghasilkan ikan seperti ini. Ujar Paman Teguh. Berarti laut itu pun juga perlu dijaga dari sampah. Makanya tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Ujar Paman Teguh. Maksudnya Paman? Tanya. Tak mengerti. Kita harus menjaga kelestarian laut.
hendaknya kita mengambil tangkapan dengan cara yang ramah dan tidak merusak ekosistem laut. Jelas Paman Teguh? Cara yang merusak itu seperti apa Paman? Tanyaku. Ada yang memakai peledak, racun ikan, juga jaring cantrang yang bisa merusak ekosistem. Itu jelas dilarang. Jawab Paman. Teguh mengangguk setuju. Berarti proses penangkapan ikan pun ada cara tersendiri yang tidak nantinya merusak ekosistem. Nah, tadi tidak boleh pakai peledak, ya. Ada racun, nanti ada ekosistem yang mati. Terus, berarti kan gambarnya. Akhirnya kami sampai di daratan. Setelah memasukkan ikan ke dalam drum besar, kami membawanya ke tempat pelelangan ikan atau biasanya disebut TP apa? Tempat pelayanan ikan apa? TPI. Kepanjangannya apa? Tempat pelelangan ikan. Pelanggan itu apa, Paman? Tanyanya. Ikan dibeli dengan cara lelang. Berdagang menawar lalu dari harga paling rendah. Kemudian banyak pembeli akan menawar dengan harga di atasnya. Begitu terus sampai ada lagi tawaran. Nah, ikan dijual kepada pembeli dengan penawaran harga tertinggi. Jelas Paman Teguh? Panjang aku baru pertama kali ke TPI. Meskipun hari masih subuh, di sana ramai sekali, banyak hasil laut yang diperjualbelikan di TPI. Perhatikan gambarnya, ada gambar nelayan, ada gambar TPI, ada gambar berdagang di pasar. Nah, Paman Teguh pun menjual ikan hasil tangkapannya kepada pedagang di TPI. Di TPI ini para pedagang juga menjual ikan pedagang lain dengan yang akan menjualnya di pasar. Ada juga pembeli langsung yang datang ke TPI. Untuk apa dijadikan ikan asin begitu? Sih, nah, kan tidak enak. Komentarku saat melihat nenek menata ikan asin untuk dijemur. Banyak yang bilang enak. Ini salah satu yang dilakukan nelayan supaya ikan segar yang tidak aku terjual bisa awet dan bisa dijual kembali. Jawab nenek kemudian. Menjelang siang, aku pun pulas tertidur sampai akhirnya terdengar Paman Teguh membangunkanku. Naya, sudah capek belum? Tanya Paman Teguh. Kita mau kemana lagi Paman? Tanya Paman pun semangat. Mau ke tambak udang. Tawar Paman Teguh. Asik, seruku sambil bergegas mencari nenek untuk meminta izin. Paman Teguh mengajakku ke tambak udang milik taman Paman Zu. Dan di mana tambaknya Paman? Tanya aku tak sabar. Sebesar lagi kita sampai tuh sudah kelihatan dari sini tambaknya. Jawab Paman. Aku memandang ke arah yang ditujukan Paman Teguh. Tambak udang berbaris rapi di tepi pantai.
Paman Jul menyebutku dan pamanku Teguh, mereka berdua adalah teman sewaktu sekolah. Layak aku melihat paman panen udang, tanya paman Jul. Yang segar, jawab. Anggapanku pun semangat. Paman Jul dibantu berapa orang menarik jari menuju tepi. Tampak melempar karena terambil dari dalam air. Wow, banyak sekali udangnya paman. Seruku senang. Nah, ditambah sebelahnya, kulihat udang-udang yang masih kecil. Itu umur berapa paman? Tanyaku. Itu baru sebelum Rian bantu paman memberi makan udang. Aja paman Jul. Paman udangnya apa? Paman, tanyaku sambil menaburkan ke dalam tambur udang. Ini pelet campur biji-bijian dan ikan yang sudah diolah ke pabrik. Kalau makan udang yang lain ada cacing yang biji jawab paman Jul. Hari hampir gelap saat paman Jul mengajak kami mencicipi udang dibakar seadanya. Wow, rasanya nikmat sekali. Aku sampai habis 3 ekor. Terima kasih paman Jul, ujar saat aku berpamitan. Sama-sama, lain kali main kesini lagi ya, awal paman Jul. Yang sekedar ya. Perhatikan, ya. Apa tadi anak-anak mengerti kan? Ya. Sekarang Pak Pemong bertanya. Apa saja yang dipersiapkan tadi ketika bernelayan? Nah, selimut, pancing, jahit, kail, masuk drum besar, gitu? Nah, itu kegiatan nelayan setiap hari. Oke? Paham? Perhatikan, anak-anak, perhatikan, diwajibkan nanti setiap hari membaca. Karena membaca itu banyak menambah wawasan. Semakin kita banyak membaca, semakin tahu dunia beragam. Banyak cerita di sana. Paham? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Terima kasih. Kita akan